Shalom seluruh warga kerajaan. Tanggal 22 Oktober yang lampau itu adalah ulang tahun ke-31 dari pelayanan dari Rock Ministry dimulai dari Denpasar, Bali. Dan by His grace hari ini kita mencapai sepertiga daripada goal atau destiny kita 1000 jemaat 2025. Bersama Tuhan kita bisa lakukan itu. Tetapi ada bagian daripada bulan-bulan ini artinya yaitu kita harus empowering dan juga mentoring dan fathering the next leaders. Seperti tema besar tahun ini kita lihat contoh daripada Elia dan Elisha. Ketika Tuhan akan mengangkat Elia ke sorga, itu adalah rapture. Rapture itu bukan suatu yang khayal. Sudah pernah terjadi pada Henokh, pernah terjadi pada Elia, dan juga seperti gambaran pada Nuh dan Lot. Yesus sendiri mengatakan seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Ketika Nuh masuk dalam bahtera, datanglah hukuman itu. Ketika yaitu Lot dan keluarganya dibawa keluar oleh dua malaikat dari Sodom, maka datanglah hujan api dan belerang. Kita melihat keadaan dunia tidak jadi lebih baik. Dimulai dari sebuah station, kita akan bicara selama 1 bulan ini, yaitu 4 station plus 1, yaitu perjalanan daripada Elia dan Elisha. Mereka mulai daripada Gilgal. Tapi di sini apa arti Gilgal? Gilgal itu dari huruf GLGL, Gimel Lamed, ya. Anda bisa lihat di screen. Dan Gimel itu artinya camel, ya, camel. Camel itu artinya ada seseorang yang diangkat, ya. Jadi promosi, bukan cuma promosi tapi diberikan otoritas. Karena Lamed artinya tongkat komando, tongkat gembala atau tongkat komando. Itu akan diberikan pada orang-orang yang setia pada Tuhan. Kita tahu bahwa di Gilgal terjadi disunat untuk kedua kali, artinya disunat. Mereka yang masuk ke tanah perjanjian itu belum disunat, tapi disunat dengan apa? Yaitu pisau dari batu api. Kenapa sih Tuhan tidak membuat baja atau stainless steel? Kenapa dari batu? I don't know the reason. Tapi batu itu menggambarkan, menunjukkan hati kita yang keras. Ya, saudaraku yang kekasih Tuhan, relakan untuk dilahirkan kembali, relakan untuk disunat hati kita. Gilgal adalah awal perjalanan iman, bukan puncak. Itu menunjukkan KLB, Kristen lahir baru. Pertanyaan hari ini, bukan apa aktivis gereja, apalagi cuma simpatisan Yesus. Yesus nggak perlu itu. Dia mau kita itu menjadi murid, bahkan menjadi putra daripada Allah. Dia tidak datang membawa agama, dia datang membawa kerajaan. Dan maturity harus menjadi ukuran. Dan tentu saja Gilgal juga mengatakan tentang ada hubungan dengan Gulgolet. Gulgolet itu Golgota. Di Golgota lah maka semua celah, segala yaitu kehinaan masa lampau rolled away. Itu janji daripada Tuhan Yesus. Dia mengangkat kita daripada kehinaan kepada kemuliaan. Goal kehidupan manusia bukan kebahagiaan, bukan kenyamanan. Karena itu kita bisa gagal paham. Tapi tujuannya adalah kesempurnaan dan kemuliaan. Seperti Elia diangkat dalam kemuliaan. Karena itu umat Tuhan, dengar baik-baik hari ini. Sudahkah Anda dilahirkan kembali? Apakah Anda adalah Kristen lahir baru? Kalau tidak memang belum. Saya mengalami kelahiran baru 41 tahun yang lalu. Nanti hari Natal tahun ini, itu ulang tahun saya ke-41. Ikut Tuhan Yesus. Tapi itu baru awal perjalanan. Dilahirkanlah kembali. Ya, itu adalah kehendak Tuhan untuk masuk kerajaan surga. God bless you warga kerajaan. Amin. All of you have heard what he said just now. From now on, choose your best place. Chase closeness. So aku encourage kalian semua untuk berlomba-lomba nih. Ibadah kita duduk di depan semua. Karena di tempat itu, saya pastikan itu tempat terbaik dan tidak akan terganggu dengan hal-hal yang tidak esensi. Datang ke rumah Tuhan, datang ke baitnya dengan menaikkan ucapan syukur.
mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita berespon dengan tepat. Katakan yes pada firman Tuhan. Katakan amin pada firman Tuhan. Karena itu akan mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Jangan kiranya rasa kagum kita hilang pada Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur. If you don't make your decision, it will never be your home eventually. So trust His best plan through this imperfect family. Cantik, alami, laku. Buat KGCians yang baru pertama kali hadir di ibadah KGC, ini bukanlah bahasa Latin, apalagi bahasa Korea. Cantik, alami, laku adalah singkatan dari catat atau ketik, alami, dan lakukan khotbah. Dengan mencatat atau mengetik khotbah berarti kita tidak mau kehilangan hal yang berharga itu. Kita simpan catatannya dan kita bisa baca kembali di rumah supaya benar-benar kita bisa mengalami firman lewat apa yang kita tulis. My home is KGC. From our heart. To yours, We love you, KGCians. Shalom KGCians, kembali lagi di KGC Online Service. Dan nggak kerasa kita udah masuk ke minggu pertama bulan November. Dan kita udah ada di minggu ke-32 untuk ibadah online ini. Nggak kerasa udah di akhir tahun, dan sebentar lagi kita akan masuk di tahun 2021. Aku percaya Tuhan tetap menyertai kita, dan semoga kalian tetap sehat, tetap semangat terus. Dan aku juga mau ngasih tahu untuk kalian bahwa walaupun kita mungkin belum bisa tatap muka, belum bisa bertemu langsung sama teman-teman, sama komunitas kita. Cuman sekarang kan zaman sudah serba online. Kita bisa tanya kabar teman kita bisa mungkin chat, video call, atau kontak teman-teman kita. Dan pastinya jangan lupa untuk share link ibadah ini, dan untuk kita bisa beribadah sama-sama di online service ini. Dan aku ingin menyapa buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di KGC Online Service ini. Selamat datang, welcome home. Semoga kalian bisa menemukan rumah di KGC. Dan buat kalian yang pengen nanya-nanya mungkin lebih lanjut tentang KGC, tentang komunitas apa aja yang ada di sini, kalian boleh banget nanya, boleh tulis komen kalian di bawah, atau mungkin bisa ngubungin kami di nomor telepon di 0811 3182 011. Atau mungkin kalau kalian lebih sering pakai Instagram, kalian boleh DM juga di Instagram KGC Surabaya, @KGC Surabaya ya. Kalian boleh DM, kalian boleh tanya-tanya, karena kita juga bakal seneng untuk bisa kontak dengan kalian, dan mungkin kita bisa berkenalan lebih jauh lagi. Dan pengumuman berikutnya ada KGC Women's Gathering. Ini akan diadakan di tanggal 14 November di jam 11 siang. Kita akan sama-sama dilayani oleh Pastor Ashley T dari ICC Bandung, dan ini akan diadakan via Zoom ya. Dan untuk yang nanya pendaftarannya gimana? Nah, kalian boleh klik link yang sudah tertera di poster. Kalian juga bisa hubungin kontak person yang sudah yang tertera di poster, atau kalian bisa hubungin ke MCP atau MCVP masing-masing untuk tanya gimana pendaftarannya dan bagaimana caranya. Dan hari ini kita akan sama-sama dilayani oleh partner saya yang sudah sering bersama-sama di hari Jumat malam jam 7 di Expandable, yaitu Ko Peter Tikoalu. Ya, beliau akan sama-sama mengajari kita hari ini banyak tentang firman Tuhan, dan pastikan kita semua buka hati. Jangan lupa catat, ketik, alami, dan lakukan khotbah. Cantik, alami, laku. Siapin catatan kalian, siapin hati kalian untuk sama-sama dengan firman Tuhan. Dan sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari sama-sama kita doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan selama 1 minggu ini. Dan sepanjang hari ini kami boleh beraktivitas, kami boleh kerja, kami boleh kuliah, kami boleh melakukan banyak hal tetap dalam perlindungan Tuhan dan kesehatan yang sudah Tuhan kasih pada kami. Terima kasih, sekarang kami ingin mulai ibadah kami. Kami percaya Tuhan ada di setiap hati kami, Tuhan ada di setiap rumah kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Roh Tuhan selalu bersama dengan kami, dan kami siap untuk mengikuti ibadah ini. Mulai dari present worship hingga nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kami akan menerima banyak hal, banyak akan dibukakan oleh Tuhan. Dan kami juga menerima pandangan-pandangan yang baru, perspektif yang baru Tuhan. Dan kami percaya kami akan diberkati.
Terima kasih Bapak, Kau sertai jalannya ibadah online ini dari awal hingga akhir, dan biarlah semua yang ikut, semua yang join di live ini boleh diberkati Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk mulai ibadah hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke Kegisians, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kegisians. Quick word hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 23. Mari kita baca. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Pengharapan yang bagaimana? Pengharapan tentang Injil atau kabar baik yang Tuhan berikan bagi kita, yang kita dengar melalui firman-Nya. Kolose 1 ayat 5. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Kabar baik tentang apa? Mari kita lihat Kolose 1 ayat 20-22. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Inilah pengharapan Injil itu. Kita dahulu karena dosa adalah musuh Allah. Can you imagine that? Kita adalah musuh Allah Sang Pencipta, dan seharusnya kita binasa oleh karena perbuatan kita. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Tuhan menebus kita, Tuhan menyelamatkan, Tuhan melayakkan dan menguduskan kita, dan oleh karenanya kita dibuat tak bercacat dan tak bercela di hadapannya. Ini merupakan kebutuhan utama manusia, yaitu keselamatan. Karena kita tidak bisa mengusahakan keselamatan diri kita sendiri. Status kita, pekerjaan, kekuasaan, kepintaran, apapun yang kita punya tidak bisa menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari dosa. Tapi kita mesti waspada. Hal-hal tersebut bisa membuat kita bergeser dari pengharapan akan Injil. Di sini Paulus memperingatkan jemaat di Kolose untuk bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan bergeser dari pengharapan akan Injil. Pesan ini pun masih relate bagi kita di kehidupan sekarang. Apalagi kita bisa mengakses, menerima informasi dari berbagai macam sumber. Tapi bukan berarti pandangan dunia selalu salah ya. Misal tentang leadership, tentang manajemen, atau tentang marketing, dan sebagainya. Tapi apakah semuanya itu based on Bible? Jadi kita harus mempunyai dasar yang kuat tentang firman Tuhan. Kalau kita mengikuti pandangan dunia, awalnya mungkin kerasa fine-fine aja. Tapi lama-kelamaan, secara nggak sadar, kita sudah bergeser dari firman Tuhan. Akhirnya pandangan dunialah yang menguasai hidup kita, bukan lagi firman Tuhan. Akhirnya, kita kehilangan pengharapan, kekaguman, dan keindahan akan Injil. Maka dari itu, biarlah Injil bisa menjadi dasar iman percaya kita yang kuat, dan oleh anugerahnya kita bisa memiliki pemahaman dan pengenalan yang benar akan pribadi dan kasih karunia-Nya. Kita juga harus terus mengkalibrasi, memimpin, mengarahkan, dan memenuhi hati kita oleh firman Tuhan. #leadhearts. Sehingga kita tidak mudah digeser dan digoncangkan dari statement-statement dunia yang seakan-akan benar. Karena hati dan hidup kita sudah dipenuhi oleh kebenaran yang sejati. Saya percaya bersama Tuhan kita dimampukan untuk bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan tidak bergeser dari pengharapan Injil yang telah kita dengar, kita terima dan kita percayai di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. God bless you, Kegisian. Generasi kerajaan, Mazmur Daud berkata, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Karena itu masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Because our God is the greatest.
hear this sound, it's elevating from deep within my soul. The sound of joy, I won't stop singing, for my praises will never be enough for you. Mari nyanyikan. All creatures shouting, they're resonating to glorify your name. The oceans roaring, the mountains singing, still our praises will never be enough for you. So I will boast of all your goodness. Your love is no ending. My God never fails me. The world will know that you're our freedom. You're faithful forever. Our God is the greatest, and God is the greatest. Hey! All creatures shouting His name. All creatures shouting, they're resonating to glorify your name. The oceans roaring, the mountains singing, still our praises will never be enough for you. And I will boast of all your goodness. Your love has no ending. My God never fails me. So I will know that you're our freedom. You're faithful forever. Our God is the greatest. Our God is the greatest. Tuhan telah memperkenalkan keselamatannya di depan mata bangsa-bangsa. Wow, Ia mengingat kasih setianya sampai ke ujung bumi dan telah memperlihatkan keselamatannya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab keselamatan telah dikerjakan bagi kita. Wow. Let all the earth and creation sing in one voice, make a beautiful noise. All that we see are your great works, so now we shout, make a beautiful noise. Let all the earth and creation sing in one voice, make a beautiful noise. All that we see are your great works, so now we shout, make a beautiful noise. Hey, come on! And I will boast of all your goodness. Your love has no ending. My God never fails me. So I will know that you're our freedom. You're faithful forever. Our God is the greatest. And I will boast of all your goodness. Your love has no ending. Our God never fails me. So I will know that you're our freedom. You're faithful forever. Our God is the greatest. Our God is the greatest. Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah,
Jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam setiap musim kehidupan kami. Dalam setiap situasi di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau ada bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Oh, Jesus. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Oh, Jesus. Oh, never leave us. We worship You, Lord. Oh, Jesus. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever You would call me. Take me deeper than my feet
and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Come on, sing it loud. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Oh, Jesus, you are my faithful God. We worship you, Lord. Hallelujah. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Call upon your name Oh, Jesus. and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. You are mine, and I am yours, Lord Jesus. You are mine, you are mine. Di dalam-Mu Tuhan, kami bukan lagi seterumu, tetapi kami menjadi anak-Mu. Dan karena Roh-Mu tinggal dalam kehidupan kami, dengan berani kami memanggil Engkau,
Ya Aba, ya Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu indah. Biarkan kami benar-benar menikmati kasih-Mu setiap hari, setiap saat Tuhan. Dan kami percaya hari ini pun Tuhan, anugerah-Mu meneguhkan setiap langkah kami. Meneguhkan setiap iman kami Tuhan. In the name of Jesus. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu itu yang sanggup membebaskan kami. Kebenaran firman-Mu itu Tuhan yang terus membimbing kami kepada kesempurnaan Kristus. Dan kami percaya Roh-Mu saat ini bekerja membawa kami semakin hari semakin sempurna seperti Kristus. Kami siap mendengar firman-Mu berbicara hari ini Aba Bapa. Kami percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Kejisians. Wah, tidak terasa ya. Udah bulan November, kita sudah memasuki bulan November. Saya harap Kejisians semua dalam keadaan yang baik-baik, sehat-sehat semua. Tapi saya nggak tahu kalau buat Kejisians, tapi untuk saya tahun 2020 ini memang tahun yang cukup aneh. Karena rasanya tahun 2020 datang Januari, Februari, Maret, loh tiba-tiba November. Tahun 2020 yang diwarnai oleh COVID-19 ini kita bisa bilang cepat maupun lambat. Karena satu sisi kita banyak menghabiskan waktu di rumah, di tempat kita masing-masing. Sehingga rasanya kita nggak melakukan apa-apa kok, waktu berlalu begitu saja ya. Tapi pada sisi yang lain kita juga mengalami begitu banyak masalah-masalah pribadi yang menyebabkan waktu terasa berjalan begitu lama. Dan menurut saya ini adalah sebuah tantangan yang cukup unik di tahun 2020 dan saya yakin KJCN semua mempunyai cerita-cerita yang begitu unik dan spesial yang bisa di-sharingkan satu sama lain. Nah, saya juga mengucap syukur di beberapa bulan ini kita bisa membahas kitab-kitab di dalam Alkitab. Kita bisa membahas kitab secara keseluruhan, kita mulai dari kitab Titus, kemudian sekarang Efesus. Kenapa saya senang? Karena kita bisa melihat satu sisi di mana Alkitab itu bukan sekedar kumpulan ayat-ayat emas. Bukan sekedar kumpulan kata-kata yang memotivasi, yang membuat orang senang. Tetapi Alkitab itu adalah isi hati Tuhan. Alkitab itu adalah seharusnya dilihat secara keseluruhan, secara konteks. Dan kita ada baiknya untuk kita mengerti secara sepenuhnya apa pesan dari Tuhan untuk kita masing-masing. Dan kita sudah sampai di pertengahan kitab Efesus. Dari pasal yang 1 sampai pasal yang 3. Dari Pastor Anthony Pribudi sampai Pastor Yosia Yusuf itu sudah membahas tentang bagaimana Paulus memaparkan teologi. Bagaimana Paulus menggambarkan bagaimana Kristus menyelamatkan kita, bagaimana kasih keselamatan itu dicurahkan kepada kita, bagaimana identitas kita sebagai orang Kristen itu sudah dijelaskan dengan begitu baik di dalam beberapa minggu ke belakang. Dan pada minggu lalu kita juga sudah mendengarkan Pastor Nancy Piri yang sudah menjelaskan bahwa mulai pasal 4 nih, ini merupakan pasal yang praktis sampai pasal 5 dan pasal 6. Nah, saya rasa ini cukup menarik karena di kitab Efesus ini kita melihat bisa dibilang hampir setengah-setengah. Pasal 1 sampai 3 itu banyak bicara tentang teori dan pasal 4 sampai 6 itu banyak bicara tentang praktis. Ini menandakan Paulus tidak hanya mementingkan teori, tidak hanya mementingkan teologi, tapi Paulus pada saat yang bersamaan dia peduli tentang bagaimana iman Kristen itu dihidupi di dalam kita semua sebagai jemaat Kristen. Dia peduli terhadap bagaimana keselamatan itu mempengaruhi hidup kita. Dan kita sudah sampai di pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai yang ke-16. Itu adalah ayat yang perikop yang akan kita bahas pada sore hari ini. Efesus pasal yang keempat, ayat 11 sampai ke-16. Saya berikan waktu untuk KJCN semua mencari, membuka di HP KJCN ataupun di Alkitab fisik. Dan ini adalah perikop yang menurut saya sangat menarik. Oke, sudah ditemukan? Nah, ingat kalau saya kalau udah ingat yang waktu lalu saya khotbah, tahu nih kalau udah ketemu
Coba bilang, yeah. Saya yakin udah sering banget KJ sudah berlatih, wah pasti kalau ke US, wah gila, lu OG banget, wah, kayak oh, lu native banget, bisa ngomong yeah dengan fasih. Nggak taunya cuman gara-gara ngelihat kebaktian KJC ya. Oke, kita akan membaca Efesus pasal yang keempat mulai dari ayat yang ke-11 sampai yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Efesus pasal keempat ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Nah, seperti yang saya katakan, ini adalah sebuah perikop yang sangat menarik dan kalau dibahas semuanya ini bisa dibilang cukup panjang. Jadi kita akan tetap seperti biasa kita akan membahas ayat demi ayat, tetapi akan ada penekanan-penekanan tertentu yang akan saya bahas. Untuk kalian yang mencatat, khotbah ini, ingat cantik alami laku. Nah, jadi catat, ketik, alami dan lakukan khotbah. Silakan ditulis judul dari khotbah ini adalah Christ Commission Community. Christ Commission Community, yaitu adalah sebuah komunitas yang diutus, yang dimulai oleh Yesus Kristus. Mari kita mulai dengan ayatnya yang ke-11 sampai awal dari ayat yang ke-12. Di sini dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, di sini kita bisa melihat dari awal, dan ialah yang memberikan. Nah, dan ialah yang memberikan. Ya ini siapa ya? Ya ini adalah bukan lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus ini memberikan kepada kita leader-leader. Nah, apa sih artinya ini? Mungkin kalau kita membaca ini mungkin waktu sate, oh ya memberikan kita gini nih. Kita mungkin akan bisa lewat begitu saja. Tapi sebenarnya ini seharusnya memberikan sebuah ketenangan bagi kita. Karena leader-leader kita walaupun penuh dengan kekurangan, walaupun penuh dengan keterbatasan, di sini kita bisa melihat bahwa Kristuslah yang memilih mereka. Kristuslah yang menyediakan mereka untuk gereja. Dan Kristuslah yang akan mensupport mereka, yang akan memperlengkapi mereka dengan apa yang mereka lakukan untuk menjadi leader yang baik. Dan sama seperti umpamanya KJ umpamanya di interview, masuk ke satu perusahaan, kemudian begitu masuk di satu perusahaan itu, manajer kemudian membriefing. Bahwa oh ini perusahaan ini mission dan visionnya seperti ini, value-value-nya seperti ini. Kalau perusahaan itu adalah perusahaan yang baik, apa yang di briefing oleh manajer tersebut tidak akan berbeda dengan apa yang di briefing oleh CEO dari perusahaan tersebut. Karena ini adalah satu perusahaan, satu visi, satu misi, satu kesatuan nilai-nilai. Dan inilah yang terjadi yang seharusnya terjadi di gereja-gereja. Ketika Kristus memilih, ketika Kristus memperlengkapi, ketika Kristus yang mengangkat pemimpin, Kristuslah yang akan memastikan bahwa pemimpin-pemimpin ini akan berjalan sesuai dengan desain, sesuai dengan rancangan dari Tuhan. Ini seharusnya membuat kita tenang. Kenapa? Karena tidak ada satupun pemimpin gereja yang luput dari perhatian Tuhan. Oh, Pastor Peter, tapi Pastor nggak tahu leaderku sih. Mestinya kan sama kayak CEO tadi ilustrasinya. Tapi pemimpinku tidak seperti Kristus. Pemimpinku banyak kekurangannya kayak gini-gini. Aduh, masa manusiawi banget, duniawi banget.
KGCians, kita semua adalah manusia. Leader maupun tidak, kita semua adalah manusia dan kita masih hidup di dalam dunia ini. Kita masih akan terus bergumul dengan dosa. Tapi yakinlah dan tenanglah karena Kristus juga melihat itu. Kalau KGCians melihat itu dalam diri leader-leader KGCians, Kristus juga melihat hal itu. Dan yakinlah bahwa dia tidak akan tinggal diam. Bahwa dia akan terus memproses dan memperlengkapi leader-leader kita. Nah, yang menarik di sini posisi-posisi yang disebutkan di sini, entah rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, ini berbicara tentang orang-orang yang mengkomunikasikan Injil. Karena Kristus yang memperlengkapi, Kristus yang menyediakan, jadi ini adalah orang-orang yang mengkomunikasikan Injil. Dan ini dilakukan untuk orang-orang kudus, dan orang-orang kudus itu berbicara tentang kita semua sebagai orang Kristen. Oke, kita lanjut langsung cepat ke bagian yang berikutnya, yaitu bagian ayat 12 yang selanjutnya sampai ayat yang ke-14. Nah, di sini kita melihat ada 3 tujuan kenapa Kristus menyediakan pemimpin-pemimpin di dalam komunitas Kristen, di dalam gereja. Ada 3 tujuan yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, buat KGCians yang mungkin sudah membaca surat-surat Paulus yang lain, ngerti nih bahwa Paulus sering menggunakan sering menggunakan penggambaran bahwa jemaat adalah tubuh Kristus. Dan ketika kita melihat pembangunan tubuh Kristus, itu kita bisa membayangkan, wah, fitness. Bayangin ya, umpamanya KGCians yang senang olahraga, ya kalau KGCians seperti saya mungkin pandemi segini jarang banget olahraga, udah malas olahraga. Tapi untuk KGCians yang senang olahraga pasti ngerti yang namanya squat jump, yang pasti ngerti yang namanya jumping jacks. Gerakan-gerakan ini tidak mungkin dilakukan tanpa melibatkan seluruh anggota tubuh. Bahkan di dalam dunia fitness ada orang-orang yang biasanya diejek-ejek karena orang-orang ini adalah orang-orang yang dibilang skip leg day people. Jadi orang-orang yang sangat-sangat fokus kepada memperbaiki, memperbagus bagian atas tubuhnya. Wah, jadi kalau tangannya diginiin aja, kalau megang HP, telepon, di sini langsung muncul semua ototnya. Tapi begitu dilihat ke bawah, kok kakinya kok kayak tusuk sate ya? Kok kakinya kok gitu? Badan atasnya itu besar-besar, bagus-bagus, tapi kok kakinya kayak gitu. Nah, di sini kita bisa lihat itu pun dijadikan guyonan, tertawaan, karena itu sebuah hal yang tidak proporsional. Jadi ketika kita melihat di sini, ketika Paulus mengatakan pembangunan tubuh Kristus, ini ada sebuah maksud di mana tubuh Kristus ini adalah sebuah kesatuan. Di mana ketika Kristus ingin membangun tubuhnya, ia akan membangun secara keseluruhan, secara utuh. Dia tidak akan meninggalkan saudara karena saudara tidak mengerti Alkitab. Dia tidak akan meninggalkan saudara karena mungkin saudara berpikir bahwa masa lalu saudara terlalu jelek. Setiap anggota tubuh untuk Kristus itu penting. Dan ia akan membangun itu semua untuk kemuliaannya. Bagian yang kedua adalah untuk supaya mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Kristus. Nah, kenapa ini kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Kristus ini penting banget? Karena ketika pengertian kita berbeda, ketika pemahaman kita berbeda, kita akan berjalan ke arah yang berbeda pula. Mungkin KGCians pernah pengalaman dengan teman, mungkin membuka bisnis, kemudian sama-sama, kita mau ingin bisnis ini sukses. Yuk kita jalani bisnis ini. Tapi kemudian 1 bulan berlalu dan baru sadar bahwa ternyata konsep suksesku dengan konsep sukses temanku itu berbeda ya. Ternyata apa yang aku anggap goalku terhadap bisnis yang aku bikin dan goal temanku itu berbeda ya. Dan saya rasa ini banyak terjadi di dalam dinamika pertemanan maupun rekan kerja KGCians. Nah, jadi diperlukan sebuah visi dan misi yang satu, pemahaman yang benar. Nah, kalau umpamanya kita simplifikasi, kita sederhanakan. Mungkin KGCians merasa, tapi kok harus rumit-rumit sih kita belajar tentang Alkitab. Kenapa kok harus mengerti ini yang benar, kenapa kita harus belajar? Kenapa kita gak bisa sederhana aja, udah dibikin simple aja deh. Saya ingat waktu saya masih di seminari,
di semester pertama itu kita semua makan siang bersama-sama satu kelas, dan kemudian ada satu teman saya, satu teman baik saya yang saking frustrasinya dengan pelajaran-pelajaran yang ada, dia mengatakan, aduh kenapa sih kita nggak bisa mencintai, mengasihi Tuhan Yesus dan titik, udah itu aja. Kenapa sih kita nggak bisa melakukan itu? Dan kemudian ada satu teman saya menjawab, oh oke, kamu ingin mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi seperti apa ya? Mengasihi itu maksudnya apa? Pergi gereja, baca Alkitab, pelayanan, doa tiap hari. Kemudian Tuhan Yesus yang seperti apa yang kamu ingin kasihi? Tuhan Yesus yang datang sebagai guru, Tuhan Yesus yang menyembuhkan, memberikan berkat, Tuhan Yesus yang memberikan kita keselamatan, Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan. Apa Tuhan Yesus seperti apa yang ingin kita kasihi? Di situ saya sadar KGCians, memang ketika kita kenal akan Kristus, itu sama seperti kita mengenali pasangan kita, orang yang kita kasihi. Pertama terlihat begitu sederhana, begitu simpel. Kita mengasihi dan cukup, titik. Tetapi yang namanya kasih itu tidak lepas dari belajar lebih dan lebih lagi. Ketika kita mau memastikan pengertian kita akan Kristus benar, itu adalah satu tanda kita mau mengasihi Kristus dengan sepenuh hati kita dan seluruh pikiran kita. Nah, apa efeknya? Apa pengaruhnya kalau umpamanya kita semua satu gereja udah satu pemikiran, satu pengertian yang benar. Kalau visi dan misi benar, majunya akan lebih baik, akan menuju ke satu arah, dan apapun yang dilewati, kesulitan apapun yang dilewati akan dilewati dengan menyenangkan. Saya ingat waktu saya kuliah, ini di Surabaya ya kejadiannya. Saya waktu kuliah itu saya ingat saya dengan beberapa teman itu kita di mobil, itu kira-kira jam 4, jam 5 sore. Kemudian kita sedang berpikir mau makan apa ya malam ini. Kita sedang hangout, kita jalan-jalan. Kemudian ada salah satu teman saya yang melontarkan ide yang cukup gila, yaitu dia mention sebuah tempat makan di Jakarta. Dia mention sebuah tempat makan di Jakarta, dia bilang yuk kita ke sana. Nah karena kita semua waktu itu bisa dibilang gabut ya, waktu itu juga lagi liburan semester, kita akhirnya memutuskan untuk langsung pergi ke Jakarta. Nggak pakai pulang, nggak pakai ambil baju, kita langsung dari jalan-jalan di mobil itu kita langsung menuju ke Jakarta. Dan sampai di Jakarta kita langsung pergi ke tempat itu, kita langsung makan, dan saya yakin orang-orang yang mungkin makan di tempat itu mungkin akan mencium bau-bau yang kurang sedap karena kita memang langsung dari Surabaya, kita nggak berhenti di mana-mana, kita langsung berangkat ke Jakarta dan kemudian kita langsung pulang. Tapi perjalanan yang begitu panjang yang sebenarnya begitu melelahkan menjadi begitu menyenangkan karena apa? Kita mempunyai tujuan yang sama. Kita sama-sama, seru ya kalau kita makan di sana. Itulah gambaran gereja yang Kristus ingin bangun. Ketika semua orang mempunyai pengertian yang sama. Kesatuan iman. Sehingga bisa berjalan menuju satu arah yang dirancangkan oleh Kristus. Dan dan tujuan yang ketiga adalah menjadi dewasa, bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan ini dibandingkan, dikontraskan dengan menjadi anak-anak. Nah, anak-anak itu kenapa sih ini diilustrasikan, digambarkan di sini anak-anak? Karena anak-anak memang cenderung mudah diombang-ambingkan. Anak saya yang udah hampir 1,5 tahun ini, dia punya satu penjual makanan yang sangat-sangat favorit. Dia selalu kalau penjualnya udah lewat, kalau udah kedengeran bunyinya, wah dia langsung lari ke pintu, kemudian dia minta pintunya dibuka. Tetapi sejak beberapa hari lalu, saya tidak mengerti ada kepahitan apa di dalam dirinya sehingga setiap kali penjual itu lewat, dia tidak mau bahkan pergi ke pintu. Kita sudah membukakan pintu tapi dia tidak mau melihat penjual itu. Saya tidak tahu ada kepahitan seperti apa. Dan saya yakin KGCians yang mempunyai anak atau punya pengalaman dengan anak tahu bahwa anak-anak gampang untuk suka setengah mati dengan hal ini. Kemudian enggak, benci. Dan ini menggambarkan ketidakdewasaan dalam iman Kristen. Mungkin KGCians merasa, oh iya doktrin ini bagus, tapi doktrin ini juga bagus ya, oh tapi doktrin ini juga bagus ya. Terus yang mana yang benar ya? Ayat ini bagus. Tapi KGCians tidak
tidak bisa melihat bahwa ayat ini tiba-tiba cuma dicomot aja tanpa konteks, kemudian hanya untuk menyesuaikan dengan apa yang mau dibicarakan oleh pengkhotbahnya. Atau juga Kejisians mudah diombang-ambingkan dengan pengalaman. Pada satu saat bisa sharing di MC, wah gila Tuhan baik banget. Aku kekurangan, kemudian tiba-tiba ada orang yang ngasih. 1 bulan kemudian, aku rasa Tuhan gak care sama aku. Aku rasa Tuhan gak peduli. Satu saat bisa sangat-sangat memuji Tuhan, kemudian saat yang lain ragu akan keberadaan Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan anak-anak, dan tidak ada yang salah dengan menjadi anak-anak. Yang salah itu apa? Tetap menjadi anak-anak. Tidak mau dewasa. Seorang pejuang civil rights, sebuah pejuang sosial di Amerika, ini kan lumayan lagi panas-panasnya beberapa bulan lalu, masalah Black Lives Matter. Ini adalah seorang pejuang untuk orang-orang kulit hitam di Amerika yang sudah meninggal beberapa tahun lalu, bernama Maya Angelou. Itu dia berkata sesuatu hal yang sangat menarik. Most people don't grow up. What happens is most people get older. That's the truth of it. They honor their credit cards, they find parking spaces, they marry, they have the nerve to have children, but they don't grow up. Not really. They get older. Bukan berarti karena kita sudah bisa nyetir mobil, sudah punya pekerjaan, bukan berarti karena kita sudah berkeluarga, kita itu menjadi orang yang otomatis menjadi orang dewasa. Dan sama seperti itu. Bukan berarti karena kita sudah pergi ke gereja dalam waktu yang lama, bukan berarti karena kita sudah pelayanan, kita menjadi dewasa secara rohani. Ini yang dikatakan di sini tentang kedewasaan rohani, itu juga penting untuk iman Kristen kita. Ya memang kesempurnaan, kedewasaan yang sempurna akan kita dapatkan nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali. Tapi disinilah Tuhan Yesus membangun gerejanya supaya kita bisa menuju kepada kedewasaan tersebut. Nah mungkin sampai di sini Christians bertanya, bagaimana kita bisa dewasa, bagaimana kita bisa mendapatkan pengertian yang benar, bagaimana kita bisa melakukan semua hal yang dikatakan di atas. Disinilah ayat yang 15 dan 16 itu menjelaskan dengan lebih rinci. Saya cuma ingin karena waktu saya ingin cuma meng-highlight satu aspek saja di ayat 15 ini, yaitu kebenaran di dalam kasih. Kebenaran di dalam kasih ini berbicara tentang apa? Kebenaran kalau kita lihat secara konteks ini tentang Injil ya. Di beberapa ayat sebelumnya kita lihat ini jelas berbicara tentang Injil. Kebenaran di dalam kasih. Ini apa sih artinya? Nah di gereja ini biasanya ada 2 kubu nih. Ada orang-orang yang wah pokoknya kebenaran harus dikumandangkan. Wih dia salah. Gua harus ngomong ke dia, gua harus tegur dia. Supaya apa? Dia gak melenceng. Karena apa? Tuhan meminta kekudusan dan kebenaran. Dan Tuhan adalah kebenaran. Jadi aku harus tegur. Oh ada orang salah lagi. Wah tegur lagi. Ada orang salah lagi, tegur lagi. Wah seneng banget tegur. Dan ada kubu kedua di mana orang-orang yang aduh ya udahlah. Nanti dia akan diproses Tuhan sendirilah. Kita kan tugasnya untuk mengasihi. Udahlah biarinlah gak apa-apa lah. Nah, dia salah-salah sedikit ya namanya juga manusia. Ya, udah gak apa-apa. Gak apa-apa. Kan Tuhan juga adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Ya, biasanya tipe orang-orang gini ini tipe-tipe yang wah datang langsung dipeluk. Nah ini orang-orang yang bakal sengsara banget di COVID ini dengan protokol-protokol yang ada. Bakal sengsara banget gak bisa menyentuh orang ini. Tapi mereka adalah orang yang mengasihi dan takut untuk ya daripada menyinggung orang lebih baik jangan. Bagaimana kita bisa melakukan 2 hal ini dengan balance? Saya ingat waktu di gereja yang pernah saya pergi itu ada satu orang ibu-ibu itu dia terkenal dengan dia sangat mengasihi tapi dia juga sangat jujur. Dan salah satu hal yang dia sering lakukan adalah dia sering melihat bayi-bayi yang baru lahir kemudian dibawa ke gereja dan kemudian dia akan memuji bayi-bayi tersebut. Dan yang pasti akan terjadi dia akan berkata jujur tentang apa kelebihan dari bayi-bayi itu. Jadi mungkin dia akan mengatakan, wow your baby has nice eyes, wow matanya bagus sekali gitu. Atau wah wajahnya indah sekali gini.
Nah kemudian satu kali ada satu pasangan yang mempunyai bayi baru lahir. Kemudian ya jujur saja orang-orang gereja waktu melihat bayi ini memang tidak melihat ada sesuatu yang menonjol. Bisa dikatakan begitu ya. Dan kita semua penasaran kalau ibu ini melihat bayi ini kemudian dia akan mengatakan apa. Dan kemudian waktu itu datang, kemudian ibu ini melihat bayi ini dan dia seperti biasa, wow. Tapi kemudian dia terdiam sesaat. Saya rasa dia berpikir. Dan kemudian dia melontarkan, such an interesting baby. Bayi yang begitu menarik. Dia mau jujur tapi tidak ada hal yang menonjol. Maka jadi dia bilang ini bayi yang menarik. Apakah begitu caranya kita bisa membalance, menyeimbangkan antara kejujuran dan kasih? Sebenarnya di sini konteksnya adalah tentang bisa ditarik adalah tentang pertemanan rohani. Pertemanan itu adalah sesuatu hal yang sudah bisa dibilang sangat-sangat jarang yang kita temui ya. Pertemanan yang benar-benar rohani. Gila dari TK sampai besar, temanan terus kontakan terus. Makanya kita selalu sering tertarik terhadap tampilan-tampilan orang-orang yang dinamikanya begitu menarik, begitu dekat, begitu akrab. Kalau di zaman saya dulu ada Friends. Kemudian kalau di zaman sekarang banyak variety show, umpamanya Running Man, itu yang menunjukkan, wah dinamika orang-orang ini mereka bisa benar-benar terbuka dengan satu sama lain ya. Tapi pertemanan seperti ini semakin lama semakin jarang. Kenapa? Karena kita tumbuh dan besar di dalam budaya yang mementingkan kesenangan pribadi. Oh yang penting kamu senang. Kalau kamu mengerjakan sesuatu, yang paling penting dulu kamu senang. Apakah salah? Tidak sepenuhnya salah, tapi ini membuat kita membanding-bandingkan diri kita ketika kita berteman dengan orang. Wah gila dia sukses ya, gue juga pengen sukses kayak dia. Wah dia beli motor baru, gue pengen beli motor baru. Giliran kita beli motor baru, dia beli mobil baru. Giliran kita beli mobil baru, dia beli rumah baru. Gak habis-habis saudara-saudara. Kita terus membanding-bandingkan. Dan ini diperparah dengan adanya sosial media. Wah gila dia enak ya COVID gini karena dia warga negara luar negeri, dia tinggalnya bukan di Indonesia. Wah enak ya COVID gini dia bisnisnya bisa sukses. Sedangkan saya kayak kesulitan nih cari uang. Ada sebuah dokumenter yang dibentuk secara drama di Netflix yang berjudul The Social Dilemma. Ini di docu-drama ini digambarkan betapa sosial media itu merusak hubungan-hubungan, merusak perspektif kita. Dan salah satu hal yang ditekankan di situ, bagaimana sosial media dengan mudah mempengaruhi opini, ide orang-orang. Bagaimana sosial media dipakai oleh orang-orang yang berkepentingan tertentu untuk membentuk opini publik, untuk mengarahkan persepsi masyarakat. Dan ini sangat bahaya, KGCians. Karena akhirnya kita, ketika kita mau beropini, ketika kita mau mengatakan sesuatu, kita takut. Takut disalahkan, takut dianggap bodoh, takut dihujat netizen. Ada satu cerita yang cukup menarik dari Hans Christian Andersen, seorang penulis banyak cerita anak-anak, salah satu yang mungkin paling terkenal adalah The Little Mermaid. Ini adalah cerita yang berjudul Emperor's New Clothes, baju raja yang baru. Ini cukup menarik dan saya akan ceritakan secara singkat. Intinya ada satu raja yang di kerajaan itu sangat terkenal dengan dia itu pokoknya semua uang kerajaan dia habiskan kepada baju. Dia pokoknya mau fashion yang terbaik, dia nggak peduli tentang tentara, dia nggak peduli tentang kerajaan, nggak peduli tentang rakyat, pokoknya fashion. Nah kemudian ada dua orang mereka penipu. Mereka datang ke kerajaan ini tahu bahwa kerajaannya ini senang sama baju. Kemudian mereka datang dan bilang bahwa mereka ini adalah penjahit-penjahit dari jauh. Dan kemudian mereka bisa membuatkan baju yang tiada duanya bagi sang raja. Wah, dan kelebihannya dari baju ini, selain begitu indah, baju ini akan memberitahu siapa yang bodoh dan siapa yang pintar. Kenapa?
Karena orang bodoh pasti tidak akan bisa melihat baju ini. Tapi orang pintar bisa melihat baju ini. Wah, raja sangat tertarik. Oke, kalian butuh apa? Dikasih apa yang dibutuhkan. Kemudian dua orang ini kemudian dikasih tempat dan mereka kemudian berpura-pura untuk menjahit baju ini. Beberapa hari berlalu kemudian raja mengirim orang yang tua dan yang paling bijak satu kerajaan untuk mengecek. Ini progresnya sampai mana sih? Kemudian orang tua ini datang kemudian dia lihat. Loh, kok di tempat tenunannya ini kok kosong ya? Tapi dia berdiam. Kemudian dua penipu ini bilang, wah kamu lihat kan ini adalah kain yang begitu indah, lihat polanya begini. Mereka mendeskripsikan warnanya dan lain-lain. Dan kemudian orang bijak ini berkata, wah aku selama ini tidak tahu bahwa aku ini orang bodoh. Jangan sampai ada orang lain tahu, apalagi raja. Jadi dia bilang, oh iya bagus. Kemudian dia pergi balik ke raja, wah raja memang ini kain tiada duanya, ini kain keren banget. Beberapa hari berlalu dan kemudian raja mengirimkan orang lain lagi untuk mengecek progresnya. Dan orang itu terjadi hal yang sama. Dan orang itu kemudian melaporkan kembali ke raja, wah memang kainnya ini tidak ada duanya. Memang tidak pernah dilihat sebelumnya dan lain-lain, pokoknya sebuah kabar yang begitu indah. Dan selama itu rakyat sudah mendengar kabar akan baju ini. Rakyat sudah penasaran tentang baju ini. Rakyat sudah mendengar betapa baju ini selain indah bisa memberitahu siapa yang bodoh, siapa yang pintar. Dan karena itu raja ingin memamerkannya. Wah nanti kalau sudah jadi ya rakyat ya, nanti saya akan parade untuk kalian. Dan H-1 sebelum parade itu, raja kemudian datang ke tempat itu dan sama seperti sebelumnya penjahit-penjahit yang palsu itu mereka memamerkan kain yang sebenarnya tidak ada. Tapi ada tambahannya, ini dua orang yang dikirim sebelumnya mereka mensupport. Mereka bilang, oh ya kan raja lihat kan ini. Dan kemudian dalam hati raja berkata, wah ternyata saya ya yang orang bodoh ya. Saya tidak bisa melihat kainnya ya. Waduh, tapi jangan sampai rakyat saya tahu, jangan sampai orang-orang ini semua tahu bahwa saya orang bodoh. Jadi saya harus berpura-pura. Kemudian dia berkata, oh ya betul sangat baik, saya sangat puas. Besok pokoknya udah ready kan untuk bisa parade besok. Wah penjahit dia bilang, oke sudah ready. Dan kemudian esoknya waktu parade, bahkan dari awal parade, orang-orang yang disuruh untuk mengusung kayak zaman dulu itu kan pakaian-pakaian raja itu kan flowing panjang-panjang. Orang-orang yang disuruh mengusung itu bingung. Mau mengusung apa? Tapi daripada kelihatan bodoh, mereka pura-pura ambil kain kemudian mereka mengangkat. Dan kemudian mereka mengikuti raja berjalan. Dan raja pergi ke masyarakat dan masyarakat semua melihat dan berpikir, wah jangan sampai orang-orang tahu kami ini bodoh. Jadi semua masyarakat berkata, wah raja keren banget bajunya, bagus sekali bajunya. Wah raja tidak ada baju yang seperti itu di dunia ini. Sampai pada satu titik di parade itu ada anak kecil yang berteriak, rajanya gak pakai baju. Dan kemudian rakyat itu mulai sadar bahwa iya benar, sebenarnya raja tidak memakai baju sama sekali, hanya dalaman saja. Dan raja akhirnya juga menyadari hal yang sama, tapi ia terpaksa menyelesaikan parade itu dengan malu. Bagaimana kalau saudara menjadi raja itu? Bukankah saudara ingin seseorang, mungkin yang dekat dengan saudara, berkata, enggak loh, kamu dibodohi loh, kamu sedang ditipu loh. Bukankah saudara menginginkan orang yang mengasihi saudara sehingga ingin memberitahukan kebenaran kepada saudara? The Social Dilemma itu adalah sebuah docudrama yang mengkritik tentang sosial media tetapi sayangnya tidak memberikan solusi apa-apa. Tetapi Efesus 4 memberikan solusi yang sangat baik untuk kita yaitu kebenaran di dalam kasih. Kenapa? Apa hubungannya dengan sosial media? Apa hubungannya dengan kita semua? Kristus mengatakan di Yohanes pasal yang ke-15 bahwa tidak ada kasih yang melebihi seorang sahabat yang mengorbankan nyawanya untuk teman-temannya. Bukan kasih antara suami istri, bukan kasih antara orang tua dan anak, tapi antara teman yang rela untuk mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya.
Dan Kristuslah yang menjadi teman untuk kita. Dan dia mengorbankan hidupnya untuk keselamatan kita. Yang pertama kita cuma butuh dikasihi. Diterima, pencapaian, semua hal itu hanya didasari oleh kebutuhan akan dikasihi. Dan kalau kita tahu bahwa Kristus, anak Allah telah mengasihi kita. Kasih apa yang melebihi itu? Tidak ada kasih yang melebihi itu. Dan yang kedua, kita hanya akan bisa mengasihi orang sebesar yang kita dikasihi. Kapasitas kita untuk mengasihi orang lain hanya akan terbatas dengan seberapa besar kasih yang kita terima. Oh wow, kasih yang begitu besar dari Kristus itu telah kita terima. Tapi sama seperti Pastor Yosia katakan, hati-hati, kita hanya mengerti tapi tidak mengalami. Hati-hati ketika kita hanya mengerti secara konsep bahwa Kristus mengasihi kita, bahwa Kristus mati untuk kita, tapi kita tidak mengalami kasih yang begitu besar itu. Sehingga ketika kita tidak mengalami itu, kita tidak akan mampu untuk mengasihi dengan kapasitas yang sama kepada sesama kita. Disinilah kita butuh gereja. Kita butuh tempat untuk di mana kita bisa berlatih untuk memberitakan kebenaran dalam kasih. Kita butuh tempat, kita butuh wadah supaya kita bisa melatih diri kita. Sama seperti air yang dingin akan menjadi sebuah hal yang begitu menyegarkan di hari yang panas. Tetapi kalau air dingin itu hanya dituangkan di lantai, kita tidak akan bisa menikmati air itu walaupun kita sangat haus. Walaupun sepanas-panasnya hari itu, kita tidak akan bisa menikmati air itu. Air dingin itu butuh ditempatkan di sebuah wadah supaya kita bisa menikmati air dingin itu sepenuhnya. Kita tidak akan bisa menikmati dan memberikan kasih yang sejati kepada satu sama lain kalau tidak ada wadah, yaitu gereja. Makanya kita membutuhkan gereja untuk supaya kita bisa menjadi semakin lama, semakin sempurna, semakin dewasa mengarah kepada Kristus. Dan kita membutuhkan saudara-saudara seiman kita di dalam gereja agar kita dapat bertumbuh dan berkembang dalam kedewasaan ke arah Kristus. Ini mungkin bisa kita lihat di dalam MC kita, grup-grup yang kecil. Mungkin ada grup-grup yang kecil yang KGCians yang bentuk sendiri. Grup-grup yang kecil yang mengalami hal-hal yang sama. Mama-mama yang mengalami masalah dengan anak. Businessman yang mengalami masalah dengan pekerjaan. Kita semua butuh kebenaran di dalam kasih. Kita butuh untuk menerimanya ketika kita membutuhkannya. Dan kita butuh untuk memberikannya ketika orang lain membutuhkannya. Dan yang pasti kita nggak mungkin curhat sedalam-dalamnya kalau di dalam konteks yang besar. Kita butuh small group, kita butuh MC, kita butuh pertemanan yang dekat, yang intim. Di mana kita bisa membuka diri kita, di mana kita bisa membuka kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjadi pengingat kepada satu sama lain. Sehingga kita bisa membangun satu sama lain untuk menjadi tubuh Kristus yang dewasa. Mari kita nyanyikan lagu berikut ini sambil kita merenungkan apa yang telah kita pelajari. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku, Kaulah
bekerja di dalam setiap kita. Dan Tuhan tidak akan pernah lalai untuk bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang Tuhan sudah boleh berikan kepada kami pada sore hari ini. Sebuah pengingat bahwa Engkau terus bersama dengan kami dan Engkau terus akan membangun kami menjadi gereja yang dewasa, yang bisa membangun satu sama lain demi kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, bantulah kami untuk kami bisa membangun pertemanan-pertemanan rohani yang bisa memuliakan, yang bisa menolong kami pada saat-saat kami membutuhkan saudara seiman kami untuk menasehati kami, untuk menegur kami, supaya kami terus boleh berada di jalan yang benar. Ya Tuhan, Engkaulah sendiri yang bekerja dalam hati kami masing-masing, supaya kami boleh membuka diri kami kepada orang-orang tertentu yang telah Engkau tunjuk Tuhan. Supaya bukan untuk kemuliaan kami, bukan supaya kami bisa lebih baik untuk kemuliaan kami diri sendiri, tetapi supaya kami boleh menjadi gereja yang lebih baik untuk Engkau dan kami boleh memancarkan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. God bless you KGCians. KGCians, thank you for joining us today di KGC Online Service hari ini. Dan seperti yang tadi Ko Peter Iko Alu udah bilang bahwa kita membutuhkan saudara-saudara seiman kita dalam gereja agar kita dapat bertumbuh dan berkembang dalam kedewasaan ke arah Kristus. Dan buat teman-teman yang mungkin ada highlight lain dari khotbah yang sudah disampaikan oleh Ko Pit, boleh dong share apa yang kalian dapat dari khotbah hari ini. Bisa kalian share di Instagram kalian, mungkin di story. Jangan lupa tag ke KGC Surabaya, biar kita juga bisa lihat apa yang kalian dapat dari khotbah hari ini. Dan next week preacher kita, ada home pastor kita yang tercinta, ada Pastor Hizkia Setiawan. Oke KGCians, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat buat sekeliling kalian. And see you next week. Bye-bye.